Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Frosinone versus Juventus, sinyonya tua menang tipis 2-1. Giornata ke-17 Serie A mempertemukan Frosinone versus Juventus. Duel berlangsung di Stadion Benito Stirpe. Juventus membuka skor 12 menit pertandingan berjalan lewat aksi Kenan Yildiz. Kenan Yildiz! Tuan rumah mencetak gol penyeimbang di menit ke-51 lewat aksi Jaime Baez. What a ball that is! Jaime Baez! Memasuki menit ke-89, Vlahovic menjadi pahlawan sinyonya tua berkat golnya. Vlahovic! Yeah! Skor 2-1 untuk Juventus bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Juventus mengoleksi 40 poin dan masih berada di urutan kedua klasemen Liga Italia. Frosinone tertahan di tempat ke-14 dengan 19 poin. Roma versus Napoli, Giallorossi menang 2-0, Partenope dapat 2 kartu merah. AS Roma versus Napoli berlangsung di Olimpico. Tuan rumah berhasil menang 2-0 berkat gol yang dicetak Lorenzo Pellegrini di menit ke-76 dan Romelu Lukaku di menit ke-90 plus 6. Lukaku controls. Laga ini sendiri diwarnai 2 kartu merah untuk Napoli. Hasil ini membuat Roma naik ke posisi ke-6 dengan 28 poin dan Napoli turun ke urutan ke-7 dengan 27 angka. Inter versus Lecce, Nerazzurri menang 2-0. Bermain di San Siro, Inter memecah kebuntuan lewat sundulan Jan Bisek di menit ke-43. Bisek! Nicolo Barella menambah skor pada menit ke-78 lewat tembakan dari jarak dekat. Nicolo Barella. It's beautiful. Tambahan 3 poin membuat Inter kini sudah mengumpulkan 44 poin, unggul 4 poin dari Juventus yang membuntuti di urutan kedua. Sedangkan Lecce berada di peringkat ke-12 dengan 20 poin. Hasil Liga Italia pekan ke-17 hari ini. Bologna menang 1-0 atas Atalanta, Torino bermain imbang 1-1 dengan Udinese, Verona menang 2-0 atas Cagliari. West Ham versus MU, The Hammers ketok setan merah 2-0. West Ham versus MU tersaji di Stadion Olimpiade London. Tim tuan rumah memecah kebuntuan di menit ke-72 lewat gol Jarrod Bowen. Bowen! Gol Mohamed Kudus pada menit ke-76 memastikan kemenangan West Ham 2-0 atas MU. Take full advantage. Dengan hasil ini, West Ham merangkak ke posisi ke-6 klasemen sementara Premier League dengan 30 poin. MU melorot ke urutan ke-8 dengan 28 poin. Liverpool versus Arsenal tuntas tanpa pemenang. Liverpool versus Arsenal berlangsung di Anfield. Meriam London unggul duluan di menit ke-4 lewat Gabriel Magalhaes. Mohamed Salah kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-29. Tak ada gol selama babak kedua, laga pun tuntas dengan skor 1-1. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim di klasemen. Arsenal ada di puncak dengan 40 poin dan Liverpool di urutan kedua dengan 39 angka. Tottenham versus Everton menang 2-1, Spurs geser Manchester City di klasemen. Bermain di kandang sendiri, Spurs unggul 2-0 dalam 18 menit berkat gol Richarlison di menit ke-9 dan gol Son Heung-min di menit ke-18.
Everton bangkit di babak kedua, namun hanya mampu mencetak 1 gol via Andre Gomez. Andre Gomez thumps. Tambahan 3 poin membuat Spurs naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 36 poin, menggeser Manchester City yang baru bermain lagi selesai Natal karena baru saja berpartisipasi di Piala Dunia Antar Klub 2023. Sedangkan Everton berada di urutan ke-16 dengan 16 poin. Hasil Premier League pekan ke-17 hari ini. Nottingham kalah 2-3 dari Bournemouth, Fulham kalah 0-2 dari Burnley, Luton menang 1-0 dari Newcastle. Atletico versus Sevilla, gol Llorente menangkan Los Rojiblancos. Atletico Madrid meraih kemenangan 1-0 saat menghadapi Sevilla Wanda Metropolitano. Gol tunggal kemenangan Los Rojiblancos diciptakan oleh Marcos Llorente. Kemenangan ini membawa pasukan Diego Simeone ke peringkat ketiga menggusur Barcelona. Mereka mengumpulkan 38 poin, sementara Sevilla masih terpuruk di peringkat ke-15 dengan 16 angka. Terlalu banyak pemain asuhan Erik ten Hag yang tak pantas main di Manchester United. Peter Schmeichel menyebut bahwa terlalu banyak pemain asuhan Erik ten Hag yang tidak pantas bermain untuk Manchester United menyusul kekalahan 2-0 atas West Ham. Ada terlalu banyak pemain di tim itu yang tidak pantas bermain untuk Manchester United, kata Schmeichel. Akibat kekalahan dari West Ham United, Manchester United kini hanya berkubang di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Viral tendangan ngawur Garnacho, kaki keserimpet dan gagal bikin gol gampang. Alejandro Garnacho jadi pusat perbincangan menyusul kekalahan Manchester United dari West Ham United. Ada sebuah momen ketika pemain sayap asal Argentina itu mendapat ruang tembak di depan gawang dan tinggal berhadapan dengan kiper Alphonse Areola, namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Momen tersebut lantas menjadi viral, bahkan tagar Garnacho sempat menghiasi daftar trending topik Twitter. Rasmus Højlund tanpa gol pada 16 laga domestik. Entah sampai kapan fans Manchester United harus bersabar dengan sang penyerang Rasmus Højlund. Terlepas dari performa apiknya di Liga Champions, Højlund minim kontribusi pada laga-laga domestik. Sudah 16 laga domestik dilewati Højlund tanpa gol dan assist, padahal ia dilabeli dari Atlanta dengan harga yang mahal, yakni 74 juta euro. Namun di sisi lain dia bikin 5 gol di Liga Champions. Namun 5 gol itu terasa hampa karena United gagal total. Lakukan operasi, Victor Lindelof berpotensi absen sampai akhir Januari 2024. Back Manchester United Victor Lindelof telah menjalani operasi dan dipastikan akan absen dalam waktu 1 bulan lamanya. Seperti yang diketahui, back Manchester United tersebut mengalami cedera saat Manchester United menghadapi Chelsea. Untuk proses penyembuhan, sang back dipastikan harus absen selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Di sisi lain, Lindelof diprediksi baru akan bisa kembali bermain paling cepat pada akhir bulan Januari 2024 mendatang. Kata-kata pertama Luis Suarez setelah reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Luis Suarez mengeluarkan kata-kata pertamanya setelah bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Suarez mengaku sangat senang dan bersemangat bisa bergabung dengan Inter Miami. Ia juga sudah siap untuk segera bermain dan mempersembahkan banyak trofi kepada klub yang berbasis di Florida, Amerika Serikat. Saya sangat senang dan bersemangat untuk menghadapi tantangan baru ini bersama Inter Miami, kata Suarez. Saya tidak sabar untuk segera memulai dan saya siap bekerja untuk mewujudkan mimpi memenangkan lebih banyak gelar bersama klub hebat ini. Lanjutnya,
Mo Salah sah jadi Raja Anfield. Mohamed Salah sah menjadi Raja Anfield ketika Liverpool ditahan imbang Arsenal di Liga Inggris. Torehan golnya pada laga tersebut membuat Mo Salah kini telah mencatatkan 121 kontribusi gol dari 120 pertandingan Liga Inggris untuk Liverpool di Anfield. Rinciannya, Mo Salah menorehkan 88 gol dan 33 assist. Jumlah tersebut membuat sang striker melewati catatan legenda Liverpool Steven Gerrard yang memiliki 120 kontribusi gol. Victor Osimhen tekan kontrak baru dengan Napoli sampai tahun 2026. Kabar menarik datang dari Napoli terkait masa depan Victor Osimhen yang baru saja menekan kontrak baru. Di dalam akun Twitter resmi Napoli, Presiden klub Aurelio De Laurentiis baru-baru ini membagikan dua foto dirinya bersama dengan Victor Osimhen yang menekan kontrak baru dengan durasi 3 tahun, di mana sang pemain akan bermain sampai dengan tahun 2026 untuk skuad Napoli. Berdasarkan laporan tersebut, di dalam kontrak itu sendiri Osimhen akan mendapatkan beberapa keuntungan, mulai dari kenaikan gajinya yang berpotensi mencapai 10 juta euro untuk satu musimnya, sampai dengan penambahan klausul rilis dengan mahar sebesar 130 juta euro. Kenan Yildiz copy-paste Del Piero. Kenan Yildiz adalah pemain muda milik Juventus yang pertama kalinya diturunkan sebagai starter pada laga melawan Frosinone. Dia mencetak gol pembuka untuk kemenangan Juventus 2-1. Yildiz kemudian berselebrasi ala Del Piero selaku legenda Juventus. Yildiz menjulurkan lidahnya sambil merentangkan kedua tangannya. Ya, dia adalah seorang legenda. Saya juga melakukannya di tim nasional, kata Yildiz kepada DAZN. Manajemen AC Milan meradang siap pecat Stefano Pioli. Posisi Stefano Pioli sebagai pelatih kepala AC Milan saat ini berada di ujung tanduk. Manajemen Rossoneri dibuat meradang karena Pioli gagal mempersembahkan kemenangan pada pertandingan melawan tim juru kunci Salernitana. Manajemen Rossoneri mulai kehilangan kesabaran dan siap mendepak Pioli. Calcio Mercato mengatakan Pioli bakal kehilangan pekerjaannya apabila Rossoneri menelan kekalahan dari Sassuolo pada Minggu 31 Desember. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!